topik kita adalah mengenai ginjal. Banyak banget yang ada di kepala saya pertanyaan nih pas banget lagi ada dokter, spesialisnya begitu ya. SPPD ini penyakit dalam ya, Dok, ya? Iya betul. Nah, kita akan bertanya-tanya nih khususnya mengenai ginjal. Sebenarnya penyakit ginjal itu apa sih, Dok? Penyakit ginjal itu suatu Mhm. kondisi kesehatan di mana terjadi Halo, Dok? yang kronis Mhm. ginjalnya, sehingga biasanya setidaknya 3 bulan dan nanti dia akan menjadi permanen. Ah, oke baik. Tapi tadi benar nih, Dok, bahwa ginjal kita tuh sebenarnya hanya sebesar ini, mouse komputer? Iya betul. Ah, sekecil ini ya? Tapi mempunyai peran yang luar biasa dalam tubuh begitu ya. Nah, Iya. eee, gejala-gejala awal yang dirasakan kalau orang itu ada yang nggak beres dengan ginjalnya itu apa sih, Dok? Nah, pertama-tama kita pasti Mhm. yang paling kita sadari awal adalah saat kita berkemih, membuang air seni waktu kita di toilet, kita kan pasti akan lihat Ya. kenapa jumlahnya sedikit. Nah, itu kita harus aware, Oh. kenapa kita jumlahnya sedikit. Misalnya bisa juga karena dia minumnya kurang, itu juga bisa jumlahnya sedikit. Tapi apabila dia minumnya cukup, namun jumlahnya sedikit, jauh lebih sedikit daripada yang biasanya, kita harus aware pertama kali itu gejala. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita lihat kok air seni kita berubah warnanya. Itu juga harus yang kita pikirkan, apakah ada kelainan pada ginjal kita. Kemudian yang ketiga, kita Ah. juga harus lihat apakah pada air seni kita itu ada kayak berbusa. Kadang-kadang orang pikir kenapa air seni kita berbusa. Mhm. Nah itu kita harus pikirkan gejala-gejala seperti itu. Kadang-kadang orang lemas, di mana dia ada komorbidnya, misalnya ada kencing manis, ada darah tinggi. Nah kita juga harus segera memperhatikan dari uh, air seni ataupun gejala klinis dari diri sendiri. Jadi sebenarnya air kencing yang sehat itu warnanya apa, Dok? Nah, air kencing yang sehat itu biasanya Mhm. kita akan jernih sedikit kekuningan, di mana tidak ada berbusa, tidak ada darah. Dan juga Oh. jumlahnya itu cukup, biasanya sih kita akan per kilogram berat badan biasanya 0,5 cc sampai 1 cc per kilogram berat badan. Oh, oke. Jadi memang kita, setiap hari terutama kalau udah usia di atas 30 tahun gitu ya, harus cek-cek dengan sering, bagaimana air seni kita gitu ya, Dok, ya? Iya betul. Oh, oke. Jadi ini busa, bukan buih ya? Bukan yang, gelembung-gelembung begitu ya, tapi ini busa, seperti buih-buih Iya, begitu? kadang-kadang orang rasanya lebih berbusa, jadi kayaknya kan kalau buih cepet hilangnya kan, karena ini dia lebih lambat. Oke baik. Sebelum saya teruskan pertanyaannya, sahabat Sonora kalau pagi hari ini juga mempunyai pertanyaan seputar ginjal nih, Anda bisa bertanya di 0812 1129 200 ya di WhatsApp Sonora atau Anda juga bisa, drop pertanyaan di kolom live chat yang ada di YouTube Sonora karena saat ini kita sedang live begitu ya. Baik, kita kembali ke masalah ginjal. Dok, bener nggak sih mitos gitu ya, kalau saya ini termasuk orang yang takut banget dikit-dikit minum obat, misalnya sakit kepala kasih obat, pilek kasih obat, saya mending orang yang nunggu aja gitu, nanti juga sembuh sendiri. Karena saya punya persepsi nih, Dok, kalau kebanyakan obat nanti akan kena ginjal, itu sebenarnya bener nggak, Dok? Sebenarnya itu mitos, karena itu tergantung. Ah. Kalau misalnya kita memang ada darah tinggi, apabila kita tidak minum obat darah tinggi untuk mengontrol, dia Mhm. akan mengganggu ginjal juga suatu saat. Oh. Namun bila kita mengontrol tekanan darah kita, maka itu akan melindungi ginjal dari kerusakan akibat tekanan darah tinggi. Kemudian kalau orang dengan kencing manis, apabila Ah. gula yang tinggi pun akan merusak ginjal. Jadi kalau bila kita tidak minum obat buat mengontrol gula, maka ginjal kita juga akan rusak. Ini treatmentnya lumayan tricky ya ginjal ini ya, Dok, ya? Jadi tekanan darah tinggi nggak minum obat juga nanti, bermasalah ginjalnya, banyak obat setiap hari juga nantinya ada efeknya begitu ya, Dok, ya? Nah, itu tergantung dari obat-obatan yang kita minum. Kadang-kadang orang minum Mmm. obatnya malah herbal atau misalnya yang karena mereka takut kalau misalnya kita kebanyakan minum obat darah tinggi akan mengganti dengan herbal. Nah, itu justru akan memperparah fungsi ginjal, kadang-kadang akan terganggu. Oh wow, ini dengarkan sahabat Sonora, justru obat-obatan herbal ini mengganggu fungsi ginjal ya, apalagi kalau tidak ada, pengawasan dokter begitu ya, Dok, ya? Ya, betul. Nah, sahabat Sonora mesti hati-hati ya kalau mengonsumsi obat-obatan herbal di luar sana yang dijual bebas. Kita belum tentu tahu nih bagaimana, keamanannya untuk
tubuh kita, apalagi untuk ginjal nih. Ginjal yang sangat-sangat mempunyai peran yang vital dalam tubuh kita. Nah, untuk mendeteksi dini penyakit ginjal, Dok, setelah kita tahu oh kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih. Oh, tapi kita biarin, misalnya dengan air seni kita biarin. Lalu tiba-tiba muncul mungkin gejala sakit di mana gitu, Dok? Nah, kalau misalnya pasien itu biasanya dia kadang-kadang nggak merasa, Mm-mm, dia tapi akan rasanya lemas. mm-mm. Kemudian kulitnya kadang-kadang berubah menjadi kehitaman. Kemudian kadang-kadang juga dia rasanya gatal-gatal atau mual, kadang-kadang diare. Nah, sebaiknya kalau seperti itu dan juga air seninya udah berubah, sebaiknya memeriksakan untuk air seninya, kemudian ke laboratorium, kemudian segera memeriksakan diri ke dokter. Oh, oke, ada gatal-gatal dan menghitam. Kenapa hubungannya menjadi menghitam ya, Dok ya? Nah, karena racun pada yang kita kan di dalam badan kita itu ada urokrom, di mana itu zat warna pada pigmen. Biasanya pada orang gangguan ginjal zat warna itu tidak akan keluar, akan menyebabkan menumpuk di kulit kita. Itu biasanya pada orang gagal ginjal yang kronis. Menghitamnya di area mana nih, Dok? Di semua badan, di Oh, di seluruh semua tubuh. Jadi nanti kelihatan badan. kadang-kadang orangnya akan lebih hitam daripada orang yang biasa. Pada orang Waduh. yang cuci darah, biasanya kelihatan dia warna kulitnya berubah dibanding yang orang normal. Nah, ini cuci darah nih. Nanti kita akan tanyakan juga mengenai cuci darah. Namun ini ada Dokter Ina juga bergabung dengan kita. Hai, selamat pagi, Dokter. Halo, Selamat pagi, Dok. selamat pagi. Iya, mungkin Dokter Ina juga ada yang mau ditambahkan nih mengenai deteksi dini gejala-gejala dari apa namanya ginjal ini, penyakit ginjal ini, Dokter. Oke, buat sahabat Sonora, Mhm. eh, jadi jangan khawatir, di Rumah Sakit Mayapada Hospital Kuningan, itu Mhm. kita untuk pemeriksaan ginjal, Iya. dokter-dokternya gitu, itu kita sudah sangat lengkap. Jadi sahabat Sonora yang memerlukan pemeriksaan, memerlukan konsultasi, boleh datang ke Mayapada Hospital Kuningan. Oke, siap. Jadi kalau misalnya nih sahabat Sonora seperti tadi ya yang dikatakan Dokter Vivi, mulai Yes. ada gejala, mulai lemas, gatal-gatal, apalagi air seninya sudah mulai berbusa dan lain sebagainya, segera datang ke Mayapada. Tapi kita nanti akan masih berbincang ya mengenai penyakit ginjal ini ya bersama Dokter Ina dan juga Dokter Vivi. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, sekali lagi untuk Anda yang mau bertanya bisa sampaikan ke WhatsApp kita di 0812 1129 2200 atau juga bisa melalui kolom live chat yang ada di YouTube kita karena saat ini kita sedang live streaming. Ditunggu sampai dengan pukul 9 nanti. Kita kembali setelah yang satu ini. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network. Penjualan perdana dari Summarecon Serpong telah hadir Ruko Melody di Simfonia, terletak dekat klaster perumahan, area kos, perkantoran, sekolah, universitas, dan SQP Park. Dilengkapi dengan outdoor dan sky terrace, tentunya dengan view Danau Melody yang sangat alami, menjadikan Ruko Melody sebagai tempat bisnis ataupun investasi di Summarecon Serpong. Terletak di distrik Melody menuju Simfonia Urban Park, membuat Ruko Melody layak menjadi pilihan Anda untuk membuka berbagai macam bisnis. Jangan lewatkan penjualan perdana Ruko Melody di Simfonia Summarecon Serpong, Sabtu 13 Maret 2021 pukul 10 online. Segera daftarkan diri Anda, kesempatan terbatas. Hubungi 021 5421 0008 atau WhatsApp 0811 140 9008. Summarecon Serpong, a truly livable city. Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman hidup di masa lalu membentuk siapa kita sekarang. Bagaimana menghadapi trauma masa lalu agar kita dapat menjalani hidup yang lebih baik? Simak jawabannya dalam Story of Life. Hanya di Radio Sonora setiap hari Selasa jam 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat bersama Widya Saraswati, seorang certified hypnotherapist. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network.
Rara Kalisaran masih bersama Anda ya di talk show kesehatan sampai dengan pukul 9 nanti. Rara bisa mengajak Anda nih sahabat Sonora untuk bertanya mengenai penyakit ginjal karena memang topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai penyakit ginjal ini ya. Sudah banyak yang bertanya melalui WhatsApp maupun juga YouTube, nanti kita akan bacakan. Namun sebelumnya sahabat Sonora, untuk Anda yang baru bergabung, saya bersama dengan Dokter Ine dan juga Dokter Vivi Lesmana. Ini dari Mayapada Hospital Kuningan begitu ya. Dan pada pagi hari ini ya, penyakit ginjal tadi kita sudah bahas sahabat Sonora, seperti apa gejala awal yang dirasakan, kemudian deteksi dininya seperti apa ya. Kalaupun misalnya mengalami gejala-gejala seperti itu, jangan khawatir karena Anda bisa langsung datang ke Mayapada Hospital karena penanganannya sudah pasti terbaik ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan mengenai penyakit ginjal ini, Dokter Vivi. Siapa saja sebenarnya yang bisa terkena penyakit ginjal? Apakah ini hanya khusus untuk orang tua, Dok? Nah, penyakit ginjal itu dulu orang pikir kadang-kadang hanya untuk orang tua. Namun sebenarnya anak muda pun dapat kena. Usia kurang dari 30 tahun pun bisa terkena penyakit ginjal. Jadi penyakit ginjal ini bisa terkena dari muda sampai tua. Dari muda sampai tua ya. Yang paling muda memang tadi sekitar 30-an begitu? Kurang dari 30 tahun juga bisa terkena. Nah, itu biasanya penyakit ginjal itu apalagi kalau misalnya dia memang ada faktor komorbidnya seperti kencing manis. Biasanya 1 dari 3 orang yang menderita kencing manis itu akan terkena penyakit ginjal. Kemudian darah tinggi juga dapat terkena penyakit ginjal. Oke, ini tuh penyakit ginjal termasuk penyakit yang genetik nggak sih, Dok? Menurun begitu? Nah, ada pada beberapa orang yang keluarganya memang punya penyakit ginjal. Nah, itu akan menurun. Namun nggak semua penyakit ginjal itu menurun. Karena ada juga yang komorbidnya misalnya dia ada kencing manis atau darah tinggi. Walaupun di keluarganya tidak ada. Biasanya karena tidak terkontrol akan menyebabkan penyakit ginjal. Oh, oke. Jadi memang ada ya, genetik itu ada. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit ginjal ini apa saja, Dokter? Penyakit ginjal itu seperti yang tadi saya sebutkan. Biasanya misalnya karena pasien itu ada darah tinggi. Darah tingginya itu tidak terkontrol sehingga menyebabkan gangguan pada ginjal. Kemudian gula darah yang tidak terkontrol juga menyebabkan gangguan pada ginjal. Kemudian memang ada riwayat dari keluarga yang terkena ada cuci darah atau penyakit ginjal sebelumnya. Atau juga sebelumnya pasien itu akan mengalami peradangan. Misalnya ada pada pasien autoimun, itu pun juga akan bisa kalau tidak terkontrol akan menjadi penyakit ginjal. Autoimun? Oke. Ini kalau berarti benar-benar penanganannya harus ekstra sekali ya apabila memang ada penyakit-penyakit tadi komorbid begitu ya istilahnya ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, Dok, kalau lifestyle itu juga ngaruh nggak sih? Kayak kita biasa makan junk food gitu, jajan, terus coke gitu kan? Ngaruh nggak nih sama ginjal kita, Dok? Nah, itu juga berpengaruh. Karena setiap yang kita makan pasti kita akan zat sisanya itu akan dikeluarkan melalui ginjal. Ada beberapa orang misalnya minum dengan junk food atau Coca-Cola setiap harinya. Nah, itu kan dia akan meningkatkan sugar. Nah, itu juga akan nanti efeknya juga ke ginjal. Walaupun zat pewarna atau makanan kita yang yang misalnya kita suka makan makanan kaleng, itu juga akan berpengaruh karena zat pengawetnya juga akan berpengaruh ke ginjal. Oke, jadi lifestyle jelas-jelas berpengaruh ya. Dokter Ina mungkin bisa diceritakan juga nih beberapa pasien yang datang ke Mayapada dengan penyakit ginjal ini, apakah memang rata-rata usianya berapa begitu ya, dan apakah juga memang karena lifestyle itu begitu? Oke. Kalau untuk pasien memang variasi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Vivi. Jadi memang ada yang dari usia muda, kebanyakan juga dari usia yang sudah di atas 40 juga banyak gitu. Jadi memang lifestyle itu merupakan salah satu untuk saat ini ya, lifestyle itu merupakan salah satu hal yang dapat memicu gagal ginjal atau kerusakan pada ginjal. Baik. Yang pasti kalau misalnya memang sudah mengalami itu dan ada gejala-gejala, jangan ragu untuk datang ke Mayapada Hospital ya, Dokter ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, namun sebelumnya nanti kita juga akan menuju ke mitos dan fakta ya, Dok, karena banyak sekali mitos fakta yang beredar di luar sana nih mengenai penyebab penyakit ginjal gitu ya. Nah,
untuk sebelum ke sana ya, saya pengen nanya untuk menghindari gitu ya resiko terkena penyakit ginjal itu, apa yang sebaiknya kita lakukan, terutama untuk generasi muda gitu ya, agar nanti ketika usia lanjut tidak kenapa-kenapa ginjalnya gitu. Silakan. Nah, yang pertama apabila pasien itu apabila orang itu ada komorbid seperti kencing manis, darah tinggi, kita harus kontrol. Itu yang paling utama. Kemudian pola hidup sehat. Biasanya kan anak-anak muda misalnya minumnya Coca-Cola, soft drink, atau misalnya soft drink yang lain. Kemudian dia makan minuman bersoda, makan yang junk food. Nah, itu sebaiknya dikurangin. Supaya kita hidupnya makannya lebih sehat, seperti makanan bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang meningkatkan untuk antioksidan di badan kita juga. Olahraga mungkin dok, apa yang disarankan? Nah, olahraga itu semua olahraga baik, tapi harus sesuai dengan kemampuan kita. Tergantung dari misalnya pasien dengan penyakit jantung juga tidak boleh kita lari-lari atau seperti olahraga yang memerlukan suatu tenaga yang sangat besar. Yang membuat high rate-nya tinggi ya, apa yang namanya jantungnya. Biasanya sih kita sepeda kan sekarang banyaknya sepeda, orang bersepeda. Nah, itu juga bagus. Oke. Berarti memang lifestyle dan juga olahraga tuh diperlukan. Ini ada yang bertanya dari live chat kita di di YouTube begitu ya. Ada Ibu Nia Muli, dok, apakah orang yang hanya punya satu ginjal bisa bertahan layaknya orang normal lainnya? Nah, sebelum ke pertanyaan itu, ketika apa begitu ya ginjal ini harus diambil satu, dok? Kalau misalnya ginjal itu sudah tidak berfungsi dan dia mengalami infeksi yang berat, sehingga kita harus yang memerlukan kita untuk mengambil ginjal itu karena bisa menjadi fokus infeksi dari yang tempat yang lain. Biasanya kita akan melakukan pertimbangan seperti itu. Namun kita harus pastikan ginjal yang satu lagi masih bisa berfungsi. Oke. Dan berapa lama akhirnya ketika sudah diambil satu masih bisa bertahan seperti layaknya orang normal kah? Bisa. Nah, kita harus menjaga benar-benar untuk ginjal yang tinggal satu itu. Jadi kita harus pola hidup yang bagus, balik lagi ke lifestyle, dan juga kita harus mengkoreksi segala macam penyakit yang ada pada diri pasien itu. Oh, berarti memang harus ekstra penjagaan kesehatannya ya, karena sudah tinggal satu itu tadi ya dok ya. Nah, tadi kita sudah tahu ya apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghindari penyakit ginjal. Namun apabila sudah terkena penyakit ginjalnya nih dok, langkah-langkahnya seperti apa yang harus dilakukan? Misalnya sudah benar-benar terdeteksi, wah ini semuanya ada nih di saya. First thing to do gimana dok? Pertama, kita harus dari pola hidup kita, itu yang paling utama. Misalnya, kalau kita udah ketahuan dengan penyakit ginjal, kita hindari tuh makanan yang misalnya mengandung tinggi fosfor. Fosfor itu kan dibuang oleh ginjal. Apabila ginjalnya sudah rusak, biasanya fosfor itu nanti takutnya akan tertimbun. Oleh karena itu, seperti makanan yang ada di makanan kaleng. Kemudian misalnya pasien dengan gangguan ginjal yang berat, biasanya kan kalium juga menumpuk. Maka kita harus hindarin buah-buahan yang tinggi kalium. Wow, seperti apa tuh dok buah-buahan tinggi kalium yang kita hindari? Biasanya pisang ya, orang paling suka kan makan pisang, itu kaliumnya tinggi. Kemudian dok? Nah, kemudian avokado juga kaliumnya juga tinggi, alpukat. Maka kita juga sebisa mungkin untuk menghindari makanan seperti itu. Kemudian kita juga jangan lupa untuk tetap beraktivitas, berolahraga. Kemudian sebisa mungkin hindari stres dengan kita melakukan hobi yang kita suka, kita berolahraga, melakukan hobi. Kemudian kita jangan terlalu berpikiran yang kita harus berpikir positive thinking supaya kita juga dengan menghindari stres, kita akan oksidasi di dalam badan kita juga akan berkurang. Selalu happy ya. Kemudian kita akan mengontrol kembali. Berarti bila ginjal sudah rusak, maka kita tetap yang faktor penyebabnya itu seperti darah tinggi, kencing manis, itu tetap kita harus kontrol. Selalu kontrol, menjaga gaya hidup, olahraga, dan menghindari makanan-makanan tadi yang harus dihindari yang tinggi kalium seperti pisang, alpukat, begitu ya. Nah, dok, kita kenal suka dengar istilah hemodialisa. Ini sebenarnya apa sih, dok? Nah, hemodialisa itu seperti yang orang kenal katanya cuci darah.
di mana darah Nah, dari kita karena banyak kan kalau misalnya penyakit ginjal itu di dalam badan kita itu darahnya akan menumpuk dengan racun-racun yang memang limbah yang harus kita buang. oke. Oleh karena itu dari darah itu kita akan dimasukkan ke darah itu akan dipompa ke dalam mesin yang dinamakan dialiser. Kemudian dicuci Ya. di sana dibersihkan, lalu akan dikembalikan yang bersih ke dalam badan kita. Oke. Nah, kapan seseorang itu harus melakukan cuci darah, Dok? Cuci darah itu dilakukan apabila misalnya pada pasien yang gagal ginjal akut, walaupun dia baru akut, namun dia udah ada misalnya nggak ada kencingnya tidak keluar, atau dia misalnya kalium yang sangat tinggi sehingga walaupun kita udah koreksi dengan obat namun tidak menurun. Nah itu kan bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Oleh karena Ya. itu kita akan berusaha dengan cuci darah. Atau pada gagal ginjal kronik di mana dia sudah tidak ada kencing juga, kemudian Wow. racun-racunnya ada gejala uremik, di mana gejala di mana ureum yang di dalam darah itu tidak keluar seperti mual, kemudian diare atau dia bisa penurunan kesadaran. Nah, itu juga kita perlu cuci darah. Oke, Dok, ini korelasinya ya antara orang diabetes biasanya ujung-ujungnya cuci darah. Kemudian hipertensi ataupun juga jantung yang sudah kronis ujung-ujungnya cuci darah begitu. Ini korelasinya seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Kalau misalnya darah tinggi yang tidak terkontrol, dia Mm-mm. akan cuci darah di mana dia kan ginjalnya jadi kerja berat karena dengan tekanan yang tinggi Mm-mm. sehingga ginjal itu akan dipaksa untuk filtrasi untuk keluar. Nah, itu kadang-kadang akan merusak. Kemudian dengan tekanan darah tinggi juga kan Ya. mengganggu dari pembuluh darah di dalam ginjalnya sendiri. Oke. Kemudian itu juga dengan kencing manis. Kencing manis yang tidak terkontrol akan menyebabkan plak-plak ataupun gangguan pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang terkecil di ginjal. Makanya pada orang kencing manis kadang-kadang ada yang namanya kebocoran pada ginjal seperti namanya protein urea, di mana protein itu keluar lewat air seni. Nah, itu biasanya kita harus segera waspada. Langsung kita mungkin harus mengontrol untuk gulanya, kita harus aware. Kemudian kalau pada pasien jantung memang kan pembuluh darahnya jantung dan pembuluh darah Ya. mungkin sudah ada gangguan ke arah sana juga. Oke. Nah, kalau sudah cuci darah, Dok, orang biasanya aduh udah cuci darah nih gitu. Berarti ini harus selalu rajin, tidak boleh miss satu kali pun karena nanti efeknya akan fatal. Apakah betul seperti itu, Dok? Itu tergantung. Kalau pasiennya akut, Mm-mm. biasanya dia kita akan lihat lagi. Kadang-kadang dia tidak akan perlu cuci darah karena baru awal. Namun kalau pada pasien kronis yang udah rutin dengan cuci darah, memang diperlukan untuk cuci darah yang rutin. Untuk supaya racun-racunnya itu keluar. Prosesnya sakit nggak sih, Dok, cuci darah itu? Sebenarnya tidak sakit karena banyak juga yang di hemodialisa center pasiennya tenang-tenang aja seperti biasa Oh kita gitu. duduk-duduk. Oke, jadi nggak menyeramkan ya prosesnya, memang hanya dimasukkan alat dan darahnya yang bekerja begitu ya, mengalir Ya. begitu ya untuk berputar. Baik. Nah, nanti kita akan tanya juga nih sama Dokter Vivi mengenai mitos-mitos dan juga fakta ya. Ini yang benar mitos atau fakta begitu ya, mengenai beberapa hal yang sering beredar di luar sana mengenai penyakit ginjal. Dan juga kita nanti akan berbincang dengan Dokter Ine begitu ya. Kalau ke Mayapada ini sebenarnya apa saja yang bisa kita konsultasikan, layanan apa saja yang ada di sana. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, plus juga nanti Rara akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di 0812-112-9200. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network. Opa. Annyeonghaseyo, Papa pulang. Iya, Pak. Nggak enak badan. Iya nih, tolong keroking dong Mama Ayo. Tapi takut lecet dan perih. Kalau gitu, langsung pakai Fix Wave Wrap aja. Hah? Fix vapor? Iya, coba oles Fix Wave Wrap di dada, punggung, dan leher. Seperti Mama dan anak kita, Vicky. Syukur gejala batuk pileknya reda. Ya kan, Vicky? Iya, Mama Yo. Udah sini, Mama Ayo olesin badannya pakai Fix Wave Wrap. Mulai sekarang, kalau keluarga kita kena gejala batuk pilek, langsung aja pakein Fix Wave Wrap. Belinya di warung terdekat. Harganya cuma 5 ribuan. Wah, sensasi hangatnya bikin lega ya. Mama Ayo. Fix sarangeo.
I love you. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Diproduksi oleh PT Darya Varia Laboratoria untuk PNG. Kembali kami akan update informasi untuk lalu lintas pada pagi hari ini. Pak Abrit menyampaikan Jalan Abdullah Syafi'i dari Pasangit Gemborong ke Saharjo padat sampai dengan Layang Asem Baris, sebaliknya ramai lancar. Pak Agus menyampaikan Jalan I Gusti Ngurah Rai dari Pondok Kopi ke Buaran sampai dengan Klender ramai lancar, sebaliknya ramai lancar, cuacanya berawan. Mas Joni juga menyampaikan Jalan Bekasi Raya dari Harapan Indah ke arah bawah Tol Cakung antrian sekitar 100 sampai dengan 150 meter menjelang bawah Tol Cakung. Arah sebaliknya dari bawah Tol Cakung ke arah ujung Menteng padat merayap selepas lulus supermarket. Waktu menunjukkan tepat pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Informasi Jalan Tol. Kembali kami akan update informasi untuk jalan tol pada pagi hari ini. Tol Janger dari Tomang yang mengarah ke Karangtengah Tangerang Bitung lancar, sebaliknya Tangerang mengarah ke Bonjeruk padat. Tol Japek yang mengarah dari Cawang ke Cikunir Cikarang Dawan Cikampek lancar, sebaliknya Cikunir ke Jati Bening padat. Halim yang ke Cawang juga terpantau padat. Tol Jagorawi dari Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar, sebaliknya Cimanggis KM19 mengarah Cawang padat. Kemudian Tol Jor Jatiwarna KM36 mengarah KM37 padat, sebaliknya Kampung Rambutan yang ke Pasar Rebo padat, Lenteng Agung yang ke Ampera juga terpantau padat. Untuk tol dalam kota, Tol Wiyoto Wiono, Sediatmo, Japek Elevated, Tol Jor, JLB, MLJ, Purbalenyi, MMS umumnya ramai lancar untuk kedua arahnya. Demikianlah informasi Jalan Tol. Punya lagu favorit yang ingin Anda dengar? Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the drinks bring back all the memories. So go ahead and drive me insane. Baby, run your mouth. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa. Anda bisa request di AMKM. Hadir setiap hari pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat dan AMKM Malam hadir pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. AMKM di Radio Sonora, melegenda di hati pendengarnya. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network. Sahabat Sonora, ginjal merupakan organ penting yang berfungsi membuang limbah racun dan cairan berlebih, membantu mengontrol tekanan darah, merangsang produksi sel darah merah, menjaga kesehatan tulang, dan mengatur bahan kimia darah yang penting untuk kehidupan kita. Nah, pastikan ya ginjal kita sehat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Turunkan berat badan jika berlebih, aktivitas fisik, membantu mengontrol kadar gula darah, berhenti merokok, lakukan pemeriksaan rutin ginjal. Kemudian minum obat sesuai petunjuk dari dokter, jaga tekanan darah di bawah 140/90, atau konsultasikan kepada dokter berapa target tekanan darah terbaik untuk Anda. Jaga kadar target kolesterol Anda, makan makanan rendah garam dan makan lebih banyak buah dan sayuran. Selangkah lebih sehat bersama Maya Pada Hospital untuk mengenali tanda-tanda awal penyakit ginjal. Cegah penyakit ginjal dengan melakukan pemeriksaan deteksi dini dan konsultasi dengan dokter apabila muncul tanda-tanda di atas. Semakin cepat terdeteksi dan diterapi, maka akan semakin baik hidup yang dijalani. Mencegah penyakit ginjal dan komplikasinya sangat mungkin untuk dilakukan dengan mengelola faktor resiko. Jagalah ginjal kita. Nah, pas banget ngomongin ginjal, pada pagi hari ini saya bersama dengan Dr. Vivi Lesmana ya, membicarakan mengenai ginjal yang sehat. Dok, ini sebelum ke pertanyaan dari sahabat Sonora dan sebelum mitos fakta ya, ada saudara gitu yang sudah harus cuci darah tapi dia dibatasi minum air putihnya. Korelasinya seperti apa sih, Dok? Kalau pasiennya itu udah sering harus cuci darah, jadi kalau misalnya habis cuci darah dia minum banyak kan biasanya urinnya udah berkurang air seninya. Kalau dia minumnya banyak, padahal waktu cuci darahnya itu belum waktunya, biasanya takutnya nanti dia akan sesak nafas, karena kan dia udah nggak keluar lewat ginjal, lewat urin ke air yang kita minum itu. Oh, jadi si air nanti akan menekan ya sehingga kita sesak nafas begitu. Jadi air itu nanti akan karena kita minumnya banyak kan air itu akan di dalam pembuluh darah. Nah di dalam pembuluh darah itu kan akan dipompa ke jantung. Kalau dia berlebihan itu juga nggak ada yang keluar, akan berlebihan di dalam darah. Nah bila berlebihan itu akan menyebabkan
yang orang bilang namanya kongestif atau edema di paru karena air yang berlebihan yang tidak dapat dikeluarkan. Oke. Tapi sebelum kita masih sehat begini ya, sebelum kita terkena penyakit apa-apa, memang justru air putih banyak tuh disarankan ya dok ya. Berarti Iya. kalau orang tuh sering banget ke kamar mandi, sering buang air atau orang bilang beser, itu sebenarnya malah sehat begitu ya dok? Ya, itu jadi tapi tergantung, bukan semua orang yang beser itu adalah sehat. Jadi kita harus lihat lagi apakah dia beser karena memang dia sering kencing, di mana dia ada gejala yang namanya orang kencing manis. Misalnya ada gejalanya aus terus, kencing terus. Nah, itu kan kita harus lihat dari satu persatu Oh, memang penyebab dia besernya. berarti memang semua-semuanya harus dikonsultasikan ya. Yang terlalu sering juga salah, nggak pernah jarang juga salah gitu ya dok ya. Baik, kita mau ke mitos atau fakta ya. Ini katanya kalau kita menahan buang air kecil itu bisa menyebabkan penyakit ginjal. Bener nggak dok? Nah, itu sih sebenarnya mitos ya. Kita sampai seberapa lama sih kita bisa tahan buang air kecil? Kadang-kadang memang kalau misalnya terjebak macet kan, tapi nggak selalu setiap saat kita bisa tahannya bisa sampai 1 jam atau setengah jam. Tapi kenapa orang berpikir seperti itu? Karena apabila kita menahan kencing yang sering, maka yang kita takutkan adalah kan kalau kita membuang air kecil itu kita akan membilas salurannya. Misalnya ada bakteri di sekitar pintu keluar untuk saluran kencing. Kadang-kadang bakteri itu bisa reflux masuk. Jadi kita usahain kencing supaya kita akan keluar mencuci yang membilas kantung kencing sama saluran kencingnya. Nah, yang ditakutkan apabila kita sering menahan kencing, kita akan mudah terinfeksi. Kemudian yang kedua, ada orang yang dengan batu ginjal. Nah, itu juga akan lebih bisa mudah untuk terjadinya kembali batu apabila kita menahan kencing. Oke, kemudian katanya kalau orang once sudah kena penyakit ginjal, hidupnya katanya nggak akan bertahan lama. Betul nggak dok? Nah, itu sih mitos ya, karena Oke. banyak kan sekarang walaupun pasien dengan cuci darah bisa hidupnya juga lama, bisa sampai 10 tahun. Ada yang malah kita nggak melihat kalau dia adalah orang pasien cuci darah. Itu Oh, tergantung dari pasiennya sendiri, apakah dia kontrolnya bagus, dia cucinya rutin, kemudian ya. dia juga dari lifestyle-nya juga bagus. Oke, baik. Kemudian katanya nih jangan banyak-banyak duduk. Kalau banyak duduk itu nanti bisa menyebabkan penyakit ginjal. Bener nggak dok? Nah, Mitos atau itu juga fakta? masih simpang siur ya, tapi mitos juga. Jadi kemungkinan dia dihubungkan antara misalnya kita kebanyakan duduk, kan kita kadang-kadang duduk cuma lihat di komputer aja sambil minum kopi. Nah, Mm-mm. itu kan namanya sedentary lifestyle. Jadi kita nggak ada aktivitas, itu juga akan bisa orang jadi obesitas atau bisa juga kencing manisnya karena dia tidak banyak beraktivitas, bisa juga kencing manisnya naik. Namun pada beberapa ada penelitian juga yang mengatakan seperti itu. Namun masih diteliti untuk lebih lanjut hubungannya. Oke, baik. Jadi terjawab ya mitos fakta yang beredar di luar sana, sahabat Sonora. Kita sekarang akan ke pertanyaan ya, Dok ya. Ibu Nani di Jaktim. Apakah kalau kena penyakit ginjal harus selalu cuci darah dan berapa lama sih waktu hemodialisa itu? Nah, kalau misalnya kena penyakit ginjal, apabila pasiennya akut, kadang-kadang kita tidak akan cuci darah dulu. Misalnya akutnya itu kita atasi dulu penyebabnya. Mm-mm. Misalnya pasien dengan pendarahan, shock, ginjalnya kena, urinnya berkurang. Mm-mm. Nah, kita akan koreksi dulu penyebab shocknya, misalnya untuk shocknya. Kemudian kalau misalnya pasiennya karena misalnya dia pendarahan atau misalnya dia gagal jantung, kita juga akan koreksi dulu penyebabnya. Jadi kita nggak selalu kita harus cuci darah. Jadi kita harus lihat apakah yang pertama lagi kita balik lagi, apakah dia akut tapi dengan seperti yang saya bilang waktu itu tadi, hiperkalemi, kemudian urinnya sangat berkurang, setelah kita tunggu walaupun kita koreksi, baru kita akan cuci darah. Namun biasanya dia akan kembali lagi apabila penyebabnya diatasi. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab Ibu Nani. Kemudian ada Ibu Jen ya. Ini mau tanya infonya terkait penyakit ginjal, apakah ada pengaruhnya dengan kadar asam urat yang turun naik? 4 bulan terakhir kadar asam uratnya di angka 6,8, kemudian dicek lagi turun 7,5, 5,9 begitu ya setelah minum obat allopurinol dan feburik. Silakan dok. Nah, kalau misalnya pasien dengan asam urat yang tinggi,
ada orang yang bisa yang memang ada menyebabkan gangguan ginjal seperti batu di ginjalnya. Itu pun tidak dipengaruhi oleh tingginya dari kadar asam urat. Namun fluktuasi yang terlalu tinggi juga akan mengganggu kestabilan untuk asam urat di dalam badan, itu akan juga tidak bagus pengaruhnya untuk badan kita. Baik, ini ada yang bertanya lagi, Dok. Sebentar, dari Pak Tony. Saya mau tanya, saudara saya sudah cuci darah dapat sembuh sedia kala. Saat ini sedang terapi dengan minum ekstra biji alpukat. Apakah itu benar? Bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal dan apakah di Mayapada bekerja sama juga dengan BPJS? Nanti mungkin Dokter Ina bisa menjawab ya, silahkan. Kalau dengan biji alpukat saya kurang tahu ya, karena saya nggak pernah dengar kalau pasien diterapinya dengan biji alpukat. Itu kan termasuk herbal. Namun saya sampai saat ini saya kurang tahu kalau mengenai yang biji alpukat. Oke, baik. Lalu apakah BPJS bekerja sama juga dengan Mayapada, Dokter Ina? Oke, di Mayapada Hospital Kuningan, memang untuk BPJS kami belum bekerja sama, tetapi Mayapada Hospital itu memiliki unit lainnya seperti ada di Lebak Bulus, kemudian ada di Tangerang, ada di Bogor. Jadi untuk sahabat Sonora yang berada di daerah sana, boleh datang ke unit-unit terdekat kami. Oke, baik. Jadi memang ada di mana-mana ya. Nanti lebih lengkapnya Betul. kita akan tanya lagi Dokter Ina ada di mana saja nih Mayapada, dan terutama yang di Kuningan nih apa yang akan dilayani di sana. Kemudian ada juga yang bertanya, oh ini tadi sudah dijawab ya, kebiasaan nahan pipis bisa menyebabkan gagal ginjal atau kerusakan ginjal tidak gitu. Kemudian nih ada yang bertanya dari Pak Rojali, seperti apa sih hasil pemeriksaan fungsi ginjal, dokter? Bagaimana mengetahui tingkat keparahan sindrom nefrotik selain dengan biopsi? Untuk keparahan fungsi ginjal itu kita lihat dari, biasanya orang paling gampang sih cek ureum kreatinin yang di dalam darah. Kemudian akan kita lihat dari albumin yang ada di dalam urin, jumlah albuminnya. Kemudian untuk tahu tingkat pastinya untuk keparahan, ya stagingnya itu hanya dengan biopsi, karena kita dari gejala kita hanya secara klinisi saja. Namun untuk tahu stage-nya itu kita lihat dengan biopsi untuk pasti. Tetap harus biopsi ya. Baik, kemudian Pak Dedi, saya sudah 4 kali nih dok kena batu ginjal, 2 kali dengan ESWL, 1 kali operasi, 1 kali lurus saat BAK. Agar tidak terjadi lagi, apa yang harus saya lakukan dokter? Kita harus hindarin lagi dari balik lagi ya ke lifestyle. Misalnya kalau misalnya batu ginjalnya itu karena asam uratnya yang tinggi, maka dari itu kita harus usahain menurunkan asam urat, seperti minum obat asam urat, kemudian dari pola makannya, kemudian minum air yang cukup supaya tidak terjadi pengendapan dari batunya itu tidak bertambah. Oke, baik. Ini ada yang bertanya dari Santi, hubungannya nih dok vitamin C dengan ginjal, karena sekarang lagi pandemi banyak mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C itu adalah vitamin yang larut di dalam air, jadi dia akan dikeluarkan melalui ginjal. Vitamin C itu kalau misalnya berlebihan juga tidak baik, karena kalau di mana-mana semua vitamin yang berlebihan itu tidak baik. Karena kalau vitamin yang berlebihan, misalnya vitamin C, kadang-kadang orang bilang apakah itu akan menyebabkan dari batu ginjal. Vitamin C itu ditakutkan kalau misalnya pasiennya memang ada batu ginjal, nanti dia akan memperburuk dari proses pembentukan batunya. Jadi makin banyak. Jadi kita sarankan vitamin C itu sesuai dengan perharinya, misalnya 100 sampai 200 apabila pasiennya dalam kondisi sehat. Jadi di mana-mana semua vitamin jangan terlalu berlebihan. Vitamin tidak boleh terlalu berlebihan. Baik, terima kasih. Ini tidak ada namanya ya, belakangnya 473 di Bandung. Saya taunya Mayapada itu di daerah Fatmawati. Ternyata ada yang di Kuningan, boleh tahu alamatnya di mana dan apakah juga ada di luar kota? Mungkin dokter ditahan dulu ya. Sekali nanti terakhir kita tanya di segmen terakhir Dokter Ina, apa saja sih layanan-layanan yang diunggulkan di Mayapada Hospital dan alamatnya dan segala macam. Kita tahan ya Dokter Ina, kita akan jawab setelah jeda. Kalau pengen tahu jangan kemana-mana. Yang mau bertanya masih ada waktu 15 menit ke depan. Silahkan kita tunggu di Talkshow Kesehatan Sonora. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network.
lagi ngitung-ngitung apa nih? Aku lagi nyiapin dana untuk sekolah anak nih, tapi juga pengen naik haji. Pakai cicil emas Pegadaian aja. Kamu bisa investasi emas batangan secara angsuran. Ada banyak loh jenisnya. Terus, aku harus ke Pegadaian nih? Enggak kok. Sekarang udah bisa cicil emas lewat aplikasi Pegadaian digital. Mudah kan? Udah download belum? Wah, mudah banget. Aku download dulu ya. Pegadaian. Harga emas lagi naik atau turun sih sekarang? Ya elah, mau investasi jangan kebanyakan mikir deh lo. Buruan, buka tabungan emas. Oh, gimana caranya? Tinggal download aplikasi Pegadaian digital aja melalui Play Store atau App Store. Terus tinggal nabung emas mulai dari 50.000. Gampang kan? Wah, gampang banget investasi emas di Pegadaian. Oke deh, yuk langsung download. Tunggu apa lagi? Pegadaian. Pusat Informasi Sonora siap menerima informasi dari Anda. Ayo sampaikan informasi seputar arus lalu lintas, banjir, kebakaran, atau peristiwa penting yang Anda saksikan ke Pusat Informasi Sonora di nomor telepon 021 6386 9200 atau WhatsApp di 021 122 9200. Informasi dari Anda akan kami bagikan kepada sahabat Sonora setiap hari, setiap saat. Hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network. Selangkah lebih sehat bersama dengan Maya pada Hospital. Living well with kidney disease adalah topik kita pada pagi hari ini ya, bersama Dr. Vivi dan Dr. Ina. Sebelum ke Dr. Ina nih, masih ada pertanyaan lagi ya, sebentar ya. Ini ada dari Ibu Astrid nih melalui live chat di YouTube Sonora saat ini. Dok, apakah sering mengonsumsi teh manis dan kopi ini bisa menyebabkan penyakit ginjal? Dan apakah sering-sering rutin minum obat-obatan itu juga mempengaruhi kesehatan ginjal? Silakan. Bila kita minum teh manis sama kopi yang manis, mungkin ke arah penyakit ginjalnya itu karena nanti kemungkinan dia akan meningkatkan gula darah, seperti nanti akan predileksi jadi kencing manis. Kemudian kalau obat-obatan akan obat-obatan tertentu yang obat-obatan juga kita harus lihat apakah jenis obatnya. Kadang-kadang orang sakit kepala suka minum obat langsung obat sakit kepala. Kemudian obat nyeri-nyeri kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan di ginjal pada obat nyeri. Oke, obat penghilang rasa nyeri itu ya dok ya? Itu nggak boleh sering-sering ya dok ya? Itu benar nggak sih bisa bikin imun nantinya? Sebenarnya sih obat rasa nyeri itu tidak bikin imun, kecuali kalau misalnya yang maksudnya dosisnya ditingkatkan ya. Yang maksudnya imun. Nah itu biasanya kalau misalnya dia ada memang kayak morfin, itu baru dia yang bikin dosis harus dinaikkan. Namun kalau seperti asam mefenamat itu sih tidak menyebabkan peningkatan dosis, namun itu akan menyebabkan gangguan pada ginjal ataupun juga pada pencernaan. Jadi kalau misalnya dikit-dikit baru migrain dikit minum obat, dikit-dikit minum obat itu bahaya ya sebenarnya dok ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau kata dokter yang terlalu berlebihan itu tidak baik begitu. Ini ada pertanyaan lagi yang ada di WhatsApp ya. Saya bacakan 2 lagi ya. Habis itu kita akan menuju ke Dokter Ina. Pak Aryo nih, saya suka makan pete dok, kencingnya bau pete begitu ya. Ginjal berfungsi dengan baik nggak sih kalau misalnya kencing terpengaruh dengan makanan-makanan itu? Itu memang pengaruhnya bagus ya, maksudnya karena yang kita makan itu memang keluarnya kan lewat dari buangan ginjal itu. Nah kalau bau pete ya itu kalau menurut saya sih baik tetap, karena memang dari makan kita. Oke, berarti nggak ngaruh ya. Teruskan Pak, makan petenya. Kemudian Pak Purwanto nih di Bekasi mau tanya dok, kalau ginjal terganggu apa bisa dilihat dari warna tinja? Terima kasih, silakan dok. Kalau ginjal terganggu kita lebih ngelihatnya dari warna urin. Urin ya. Kalau misalnya tinja kan itu bagian lain dari pencernaan. Jadi kita lebih lihatnya kalau ke urinnya yang kita lihat untuk fungsi ginjalnya. Oke, jadi lebih ke urin ya, air seni ya Pak, bukan ke tinjanya begitu. Nah sebelum nanti kita ke closing statement juga dari Dr. Vivi dan tips-tipsnya supaya ginjal tetap sehat ya, kita ke Dr. Ina dulu nih. Tadi sudah ada yang nanya dok, taunya Mayapada itu cuman yang di Fatmawati, mungkin yang di Bona itu ya dok ya. Nah, apa ternyata ada yang di Kuningan, alamatnya di mana, kemudian ada di mana saja, dan apakah juga ada di luar kota? Oke.
Mbak Rara dan juga sahabat Sonora. Untuk saat ini memang Mayapada Hospital itu masih di Jabodetabek, jadi ada di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Untuk di Kuningan sendiri, kami terletak di Jalan Rasuna Said, jalan utamanya Mbak Rara. Oh, oke, Jalan Rasuna Said ya. Jadi ini mudah untuk ditemukan sahabat Sonora. Betul. Mungkin ancer-ancernya dekat mana gitu Dok, biar yang dari luar kota bisa tahu langsung. Oke, kalau kami dekat dengan KPK. Oke. Iya, kami sejajaran dengan KPK, jadi nggak jauh Mbak Rara. Berarti ini yang satu jalan dengan Pasar Festival ya Dok ya? Betul. Jadi jangan khawatir kalau misalnya menunggu pasien, juga banyak tempat makan di sekitar ya Dok ya. Iya. Dan Baik. untuk sahabat Sonora yang berada di luar kota, jangan khawatir karena kami Mayapada Hospital Kuningan juga melayani telekonsul. Jadi artinya kalau ingin berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis kami dan posisi sahabat Sonora ada di luar area Jakarta, itu sangat boleh untuk appointment dengan kami secara telekonsultasi itu di 150770. 150770. Wow, ini bisa konsultasi jarak jauh loh sahabat Sonora. Jadi kalau misalnya Bapak di Bandung nih tadi yang nanya ada di luar kota nggak? Belum ada. Tapi kalau mau konsultasi bisa via online ya, telepon ya 150770. Oke, baik. Jadi apapun yang berhubungan dengan kesehatan ataupun mau cek-cek dan segala macam bisa ke situ. Nah, layanan unggulan terutama untuk penyakit dalam center nih di Mayapada Hospital, Dok, apa saja? Oke. Di Mayapada Hospital Kuningan itu kami untuk spesialis penyakit dalamnya itu kami juga dilengkapi dengan multi spesialisasi dokter lainnya. Seperti dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, kemudian konsultan metabolik dan diabetes, konsultan rheumatologi, konsultan alergi dan imunologi, konsultan hepatologi onkologi, konsultan ginjal dan hipertensi, juga ada konsultan gastrohepatologi. Wow, banyak Jadi sekali. udah cukup lengkap ya Mbak Rara dan sahabat Sonora. Kalau sahabat Sonora pengen tahu begitu ya informasi-informasinya mengenai ini semuanya, bisa akses kemana nih? Mungkin sosial media atau websitenya? Di sosial media kami di @mayapada hospital itu sudah sangat lengkap. Jadi sahabat Sonora bisa melihat di situ. Di situ juga ada tips, ada edukasi, kemudian ada promo. Jadi sahabat Sonora dimanapun berada bisa melihat dari sosial media kami. Jadi harus follow ya, karena suka ada promo ya Dok ya. Kalau ada website? informasi menarik Mbak Rara. Siap. Untuk websitenya mungkin yang bisa dikunjungi? Websitenya di www.mayapadahospital.com. Mayapadahospital.com ya. Sekali lagi untuk Anda yang ingin melihat terlebih dahulu nih seperti apa sih Mayapada, bisa langsung mengunjungi www.mayapadahospital.com ya. Kemudian juga sosial medianya harus dipantengin karena suka ada promo juga di sana @mayapadahospital. Dan misalnya Anda berada di luar kota, Anda bisa konsultasi jarak jauh loh melalui 150770. Betul ya? Oke, baik, siap. Sekarang kita akan menuju ke tips-tips dari Dr. Vivi, nanti juga closing statement dari Dr. Ina ya kepada sahabat Sonora. Silakan Dok. Nah, sahabat Sonora, kita balik lagi ya untuk tips untuk ginjal yang sehat. Biasanya kita harus pertama menurunkan berat badan pada orang yang obesitas, karena dengan orang obesitas itu banyak efek sampingnya seperti gangguan pada resistensi seperti insulin. Kemudian bisa juga gangguan pada pembuluh darah karena kolesterolnya yang menumpuk. Kemudian kita juga harus ada aktivitas fisik yang harus kita lakukan, seperti kita berolahraga. Kemudian hindari merokok karena banyak yang merokok sekarang ini. Jadi apalagi masa pandemi ini sebaiknya dihindari. Dihentikan. Kemudian lakukan langsung pemeriksaan rutin. Untuk ginjal kita lakukan pemeriksaan rutin. Kemudian seperti walaupun rutinnya nggak harus ke dokter, untuk awal-awal kita harus lihat dulu nih kencing kita. Yang pertama, urin kita kan setiap hari pasti kita ke toilet. Nah itu kita lihat gimana jumlahnya, kemudian kita lihat warnanya, kemudian apakah ada berbusa atau tidak. Kemudian
minum obat yang teratur, misalnya pada obat kencing manis ataupun darah tinggi, ataupun obat jantung juga kita harus teratur untuk minum obat. Kemudian target untuk kolesterol pun kita harus mencapai targetnya tergantung dari penyakitnya. Misalnya penyakit kencing manis berapa target kolesterolnya itu tergantung dari faktor resikonya. Kemudian makan banyak buah dan sayuran dan hidup sehat yang lainnya. Seperti kita misalnya berolahraga, jangan terlalu stres, pokoknya selalu berpikir dengan optimis. Oke, lifestyle diperhatikan ya dok ya. Tadi makanannya juga, dan juga selalu harus aware kalau misalnya sudah ada perubahan dengan air kencing, karena ginjal itu bisa dideteksinya terlihat dari air seni, bukan tinja ya dok ya. Oke, baik, terima kasih tipsnya. Dan dokter Ina terakhir silakan sampaikan closing statement Anda untuk sahabat Sonora. Oke, Mbak Rara dan sahabat Sonora, di tengah pandemi ini memang banyak orang yang takut untuk rumah sakit. Tapi jangan takut, di Mayapada Hospital Kuningan kami juga sangat memperhatikan protokol kesehatan, baik untuk pasien maupun dari petugas medis kami. Mayapada Hospital Kuningan juga kami dilengkapi dengan para dokter spesialis dan subspesialis, dan juga dengan difasilitasi juga dengan alat-alat yang sangat canggih. Oke, dan lengkap di sana untuk penyakit dalam senternya. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda tadi penyakit ginjal itu, bisa langsung datang ke Mayapada Hospital Kuningan, langsung menujunya ke dokter apa nih ya? Di kami ada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Oh oke, konsultan ginjal sudah ada di sana kan. Anda bisa ditanyakan juga di lobi ya dok ya, seperti apa, harus kemana dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih sekali waktunya berbincang dengan Sonora, dengan sahabat Sonora pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan membantu ya sahabat Sonora yang sedang kebingungan saat ini. Ada juga yang sedang mengalami gejala-gejala mungkin yang tadi dikatakan oleh Dr. Vivi. Jangan lupa untuk segera datang ke Mayapada Hospital Kuningan ya. Dr. Ina, Dr. Vivi, terima kasih sekali waktunya berbincang dengan Sonora. Terima kasih. Tetap semangat ya melayani para pasien. Selamat pagi. Baik sahabat Sonora, nantikan ya talk show kesehatan Sonora dengan Mayapada Hospital di kesempatan selanjutnya. Saya Rara Kalesaran pamit, selamat pagi, salam sehat. Tetap laksanakan protokol kesehatan. Bye. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network.